Cutaneous Pacing ya. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Ya. Ini kan pedal nih. Ganti. Kita lepas dulu, kita ganti. Kita lepas. Nah. Ini pasangannya, ini pasangannya. Transcutaneous. Pasangannya main ini. Ini jangan hilang, ini jangan hilang. Ya, jangan hilang pasangan ini ya. Dijual terpisah. ini pads ini disposable. Jadi diharapkan kalau beli alatnya seperti ini di farmasi juga harus punya ini. Shopee ada. Ya, Shopee. Boleh di mana aja, yang penting dia cocok pokoknya ya. Iya, Jangan betul. sampai teman-teman punya ini dia nggak cocok. Harus cocok dia. Karena ini kan sekali pakai buang, sekali pakai buang. Disposable ya. Tempelin sini, plek. Oke. Kemudian pasang seperti kita pasang pads. Satu di sternum. Ya. Itu di apex. Begini, sini aja. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nih. Ini kan monitor. Kalau kita mau pasang TCP atau transcutaneous pacing, teman-teman harus punya DC shock yang punya mode pacer. Jadi kalau teman-teman punya DC shock tapi tidak punya mode pacer nggak bisa. Makanya harus punya mode pacer. Punya? Ada? Philip ada? Tapi ini ada juga nggak? Iya ada. Percuma kalau nggak ada. Yang saya bilang tadi harus ada dua-duanya. Ya, oke. Nih, nah, pilih ke pacer. Ya, pilih pacer. Oh, sitrum. Beneran asli itu beneran. Kamu percaya? Pasang. Ya. Nah, kan dia sekarang dalam mode pacer ya. Nah, settingan apa? Pertama pilih modenya. Klik. Nah, dua pilihan, fixed mode sama demand mode. Kita pilih demand mode. Mode yang direkomendasikan untuk awal adalah demand mode, synchronize. Sinkron. Demand itu sinkron. Sesuai. Kalau fix asinkron. Jadi kita pilih demand, sinkron. Kemudian pilih pacer rate. Pacer rate itu kita akan atur antara 60 sampai 100 atau 60 sampai 80. Tinggal putar aja. Ini. Ceritanya 70 ya. Ceritanya 70, pokoknya 60 sampai 100 putarnya. Kemudian atur pacer output. Ini listriknya nih. Paling rendah nilainya 5. Ya, 0 yang 5 ya. Paling tinggi nilainya 200. Nah, tadi starting 30 ya. Nah, 30, biasa starting 30. Kita naikin bertahap. Naikin sampai gambarnya pacing atau pacing rhythm. Jadi pacing rhythm itu gambarnya tuh, ini kan masih ada P yang sendirian nih. Berarti dia belum pacing, masih lost berarti dia. Dia harus semuanya itu bentuknya begini semua nih, sama semua. Jadi ada namanya cardiac capture. Jadi ada spike gitu yang saya bilang kemarin. Yang spike yang saya gambarin tuh di daring, yang bilang ini spike. Iya Pak. Ya ada kan ya? Ada. Oke. Yang P garis, P lagi garis. Benar kan? Benar ya? Ada kan ini kan? Oke, sampai dia muncul spike semua. Kemudian sampai target kita tercapai. Kita atur rate 70. Ini masih berapa? Belum tercapai. 738. Naikin lagi sampai dia 70 juga 70 juga. Itu baru heart rate kita tercapai. Jadi yang dinaikin adalah outputnya, naikin terus. Jadi output dinaikin terus. Kalau misalnya seandainya dia di 70 dia sudah pacing, dia 70, ini juga 70, kita naikin bukan di 70 tapi di 75. Jadi 2 mA di atas nilai ambang yang diobservasi. Karena tidak ada batasan perubahannya 22 tapi langsung ke 5, jadi kita ngaturnya 5 aja. Kan kalau di teori kan 2 mA di atas yang diobservasi. Sedangkan alatnya kan nggak ada yang 2 kan naiknya kan, dia langsung 5 kan, berarti 70, berarti 75 settingnya. 60, 65. Ya pokoknya kalau sudah pacing di 60 naikin 65. 70, 75 gitu ya. Pak, kok dia nggak di pacing Pak? Karena nggak ditempel. Karena ini tidak ditempel. Coba kalau ditempel. Baru ya. Ini kalau ditempel baru nyetrum dia.